Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Kristina dari PGMI 5B dengan NIM 2018-030041. Video ini disusun guna memenuhi UAS mata kuliah pembelajaran akidah akhlak SD atau MI dengan dosen pengampu kami yaitu Ibu Ratna Dewi Puspita MPD. Lanjut ke materi kita yaitu indahnya beriman kepada qada dan qadar. Amatilah gambar berikut. Di sini ada 3 gambar, yaitu gambar pertama ada 2 anak kecil, diantaranya laki-laki dan perempuan. Gambar kedua yaitu gambar orang yang sedang menikah. Dan gambar yang ketiga adalah orang-orang yang menyolati jenazah atau orang meninggal. Nah, apa sih hubungannya dengan qada dan qadar? Ayo kita amati materi hari ini. Pengertian qada dan qadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan semua makhluk hidup termasuk manusia juga menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan setiap makhluk tersebut, seperti berapa umurnya, bagaimana rezekinya, kapan matinya, dan siapakah jodohnya. Umat Islam wajib meyakini terhadap qada dan qadar karena merupakan rukun iman ke-6. Setiap hari kita pasti berhubungan dengan waktu ya. Waktu ada yang sudah kita lewati dan juga ada yang belum kita lewati. Waktu-waktu yang sudah terlewatkan pasti kita tahu apa yang sudah terjadi, dan waktu-waktu yang akan datang pasti kita tidak tahu apa yang akan terjadi, dan itu semua hanya Allah yang Maha Tahu. Sesuatu yang belum terjadi dan berkaitan dengan kita itulah yang disebut qada. Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan kita yang sudah terjadi dinamakan qadar. Qada adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan makhluk yang telah ditetapkan sejak zaman azali, yaitu zaman sebelum adanya alam semesta. Sedangkan qadar adalah ketentuan Allah terhadap makhluknya yang sudah terjadi. Qada dan qadar disebut juga sebagai takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan rahasia, sebab tidak seorang pun yang dapat mengetahuinya. Kita tidak tahu bagaimana nasib kita yang akan datang kecuali setelah terjadi. Semua adalah milik Allah. Lalu apa sih perbedaan qada dan qadar? Kalau qada, segala ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya yang masih dalam tulisan atau surat takdir karena belum terjadi. Lalu qada bersifat sangat rahasia, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah atau nasib manusia yang akan datang. Kalau qadar, ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya yang sudah terjadi, sehingga manusia sudah mengetahuinya, atau waktu yang berlalu baik menyenangkan atau menyedihkan, itu kan kita sudah mengalaminya. Sebagai umat Islam, kita harus meyakini bahwa segala sesuatu pasti datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh qada dan qadar. Contoh qada dan qadar Allah bagi manusia banyak sekali. Di antaranya yang dialami oleh manusia yang masih hidup di dunia adalah kalau qada belum meninggal, belum di alam kubur, belum mengalami alam akhirat. Kalau qadar itu jenis kelamin, diberikan hidup di dunia. Nah, manfaat beriman kepada qada dan qadar Allah apa sih? Yang pertama, mendorong semangat berusaha. Seseorang yang semangat berusaha akan diberikan hasil yang maksimal
karena sesungguhnya manusia sendiri yang akan merubah nasibnya. Jadi kita nggak boleh malas-malasan ya. Kita harus tetap berusaha. Yang kedua, mendorong manusia ikhlas dan ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menetapkan segala sesuatu terhadap makhluknya adalah yang terbaik untuknya. Karena itu, manusia baru harus ikhlas dan ridho atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, mendorong manusia senantiasa bersyukur dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bersyukur atas pemberian Allah akan memberikan kemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang sudah mulai paham ya tentang materi kita hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.